Selamat datang di Golan Education. Bersama saya, Esron Ricardo Nainggolan. Terima kasih sudah hadir di Golan Education, di mana Golan Education adalah sebuah channel yang menyiapkan materi-materi atau video-video mengenai pembelajaran di dunia IT, motivasi, dan juga video-video lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Baik, jangan lupa ya di subscribe, kebetulan masih baru, jadi silahkan boleh dibantu subscribe supaya Golan Education mencapai 1 juta subscribe. Terima kasih atas subscribe-nya, semoga channel ini bisa mendukung Anda, bermanfaat juga untuk Anda. Baik, hari ini atau video kali ini kita akan membuatkan sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan teman-teman, di mana ingin sebuah konsep transaksi one to many gitu ya. One to many, bagaimana di dalam satu transaksi itu terjadi ada beberapa produk atau transaksi lainnya gitu. Jadi one to many. Nah, one to many di sini maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini nanti akan kita buatkan satu kebetulan ini adalah sistem gudang ya. Sistem gudang. Jadi ini adalah aplikasi atau sistem yang mengelola data barang masuk dan keluar ke gudang. Ini adalah gudang Golan ya. Semoga kita nanti mempunyai gudang juga. Oke, ini adalah gudang Golan, di mana gudang Golan ini ada yang namanya transaksi barang masuk dan barang keluar. Dan di sini juga ada nanti pengolahan data stok barang, stok barang maksudnya yang ada sebelumnya gitu ya, data supplier. Oke, data supplier yang sudah ada. Oke, data user pengguna, data bagian gudang atau bagian gudang kita ada karyawan di sana. Oke, di gudang transaksi barang masuk, barang keluar, laporan barang masuk, dan sampai laporan stok data barang yang saat ini gitu ya. Jadi di sini terdata yaitu apa yang terdata, yaitu terdata barang yang masuk ke dalam gudang tersebut. Nah, konsepnya masuknya itu adalah nggak hanya satu barang gitu kan, berarti konsepnya adalah dalam satu nota atau dalam satu pembelian gitu ya, atau barang masuk ke dalam gudang tersebut itu bisa lebih dari satu dalam satu nota. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita buatkan adalah konsep one to many. Oke, kita lihat contohnya di sini yang sudah jadi ya. Ini M2208001. Ini nomor urut ya. Nomor urutnya M itu masuk, 22 adalah tahun, 08 adalah bulan, 001 adalah urutan di dalam bulan tersebut. Nah, ini nomor otomatis ya. Di materi saya yang di atas ini, silakan diklik di atas ini, itu membuat nomor otomatis ada di situ. Oke, total masuk ada 2 di sini. Nomor notanya ini adalah nomor invoice dari supplier. Kita lihat detailnya. Nah, detailnya seperti ini. Nama suppliernya adalah supplier Golan 1. Oke, tanggal sekian. Nomor notanya tadi nomor 01. Detail barang masuknya apa? Oh, ternyata barangnya adalah pipa 1 masuk. Oke ya, plat 1 masuk. Nah, nanti silakan kasih keterangan. Misalnya pipanya ini pipa apa, plat. Ini contoh saja ya, secara sederhana. Nah, di sini total masuk ada 2 gitu. Jadi ini namanya one to many. Satu nomor masuk mempunyai beberapa produk atau transaksi barang yang ada gitu, lebih dari satu, itu namanya one to many. Kalau di sini hanya satu ya, dia hanya bisa satu. Contoh, ketika dia sebagai mahasiswa dia melakukan pembayaran, nah pembayarannya hanya satu gitu ya, itu namanya one to one. Atau one to many bisa dikatakan misal Anda belanja di supermarket tertentu gitu ya. Nah, Anda kan di dalam struknya itu satu transaksi nomor sekian gitu ya, nomor invoice-nya atau nomor pembayarannya. Di situ ada beberapa banyak barang. Nah, itulah one to many, sama seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk membuat ini? Kita coba dulu transaksinya ya, kita coba. Baru nanti kita masuk ke codingan. Kita masuk ke konsepnya dulu, nanti baru kita masuk ke codingannya. Oke, sambil saya buka codingannya, informasi apabila Anda ingin membuatkan seperti ini atau ingin belajar, silakan boleh bergabung dengan Golan Education. Golan Education dengan
bersedia untuk membantu Anda untuk melakukan pelatihan kursus untuk membuatkan sistem seperti ini, sistem gudang, dan juga nanti Anda diajarkan mulai dari awal sampai dengan pembuatan codingannya sampai dengan nantinya jadi sebuah sistem gudang. Jadi silakan boleh hubungin Kolan Education di nomor 085 3190 94079. Saya ulang sekali lagi, 085 3190 94079. Itulah nomor saya, WA saya langsung, silakan di WA. Bisa juga bukan hanya sistem gudang, sistem yang lain juga bisa kita buatkan. Oke, seperti penjualan, seperti sistem informasi akademik, website, dan lain sebagainya. Silakan boleh konsultasi. Atau misalnya ada yang ingin ditanyakan mengenai codingan, silakan boleh nanti kita diskusikan dan kita bantu untuk membuat codingannya itu supaya tidak error gitu. Ketika error misalnya, oh error nih, nanti akan kita coba solusinya seperti apa gitu. Oke, itu saja sekitar promosi gitu ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ke cara one to many-nya bagaimana di sini. Kita lihat transaksi barang masuk. Oke ya. Ini sudah otomatis dia 002. Artinya tadi adalah nomor otomatis. Suppliernya kita pilih yang mana nih? Supplier 1 apa supplier 2? Oke. Tanggal masuk misalnya hari ini. Oke, nomor notanya misalnya dari supplier ya. N misalnya 0003 gitu, contoh saja ya, ini dari mereka. Simpan. Nah, berarti otomatis di sini ada M002 tadi, di sini total masuknya masih 0 karena kita belum isi detailnya. Kita kliklah di sini detailnya. Nah, ini detailnya belum ada, no data available in table gitu ya. Kita klik, ini sudah ada tadi 2002 di supplier Golan. Di sini tanggalnya, nomor notanya sudah ada. Jadi ini sudah otomatis yang tadi kita input. Kita tinggal klik aja, tambah detail barang masuk. Nah, ketika diklik seperti ini, input barang masuk. Nah, muncul seperti ini ya. Kita pilih apa nih? Holo, oke. Total masuk berapa? Misalnya 2. Oke, simpan. Oke. Nah, ini muncul di sini. Total masuk holo 2. Bisa kita edit lagi gitu kalau mau edit nantinya. Misalnya ini mau 2, yang masuk 3 ternyata salah. Simpan. Oke. Masuk ya. Oke, di sini sudah masuk. Oh ya, bukan holo, tinggal ganti aja nanti di sini. Pipa misalnya 3. Gitu ya. Jadi bisa dirubah masih di sini sebelum disimpan gitu ya. Sebelum simpan masih bisa dirubah. Oke, ini barang masuk 1, barang masuk 2 coba. Dinner misalnya 2 lah. Gitu ya. Simpan. Nah, sini sudah masuk 2 tambah 3 adalah 5. Berarti di sini thinner dan pipa itu ada 5 total masuk. Nah, ini sudah oke. Kalau sudah oke, tinggal simpan. Kalau belum diedit masih bisa. Dan ini kalau Anda keluar juga, keluar ke misalnya klik yang lain gitu. Oke ya, itu masih ada tersimpan karena dia sistemnya sudah tersimpan ke dalam database. Tinggal Anda klik saja di sini. Nah, walaupun di sini masih 0 gitu ya. Walaupun total masuk masih 0 karena belum simpan, itu sudah terekap di sini 25. Oke, Anda tinggal klik simpan. Ketika disimpan baru masuk ke tabel transaksi. Ini baru masuk ke detailnya gitu ya. Nah, ketika diklik simpan, terus maka otomatis di sini menjadi 5 dari nota yang tadi 003. Jadi ketika semua barang masuk itu dibuatkan seperti itu. Kita lihat, nah di sini sudah ada. Dan kalau nanti di sini itu tidak bisa diapa-apain ya. Nah, artinya sudah nggak bisa diedit dan lain sebagainya karena sudah transaksi, sudah berlangsung. Ingat, transaksi itu tidak bisa diedit atau dihapus di konsep dia sebagai admin ataupun sebagai kasir gitu ya. Nanti itu adalah di bagian supervisinya yang bisa edit gitu. Tapi itu nanti lain kali kita akan buatkan untuk supervisi. Baik, ini transaksinya one to many-nya, konsepnya. Kita langsung masuk saja ke codingan karena Anda pasti sudah penasaran codingannya bagaimana gitu ya. Oke, untuk memunculkan tadi tambah barang, untuk memunculkan nomor otomatis tadi lihat nanti di video saya ini ya, ini. Oke, tentang pembuatan nomor otomatis. Itu saja untuk konsepnya. Kita langsung masuk ke codingan. Baik, yang pertama kita membuat
codingan untuk tambah data barang masuk dulu. Ini untuk memunculkan nomor masuk, suppliernya siapa saja. Ini berarti supplier dari table supplier ya. Dan nanti tanggal berapa, system date, dan juga nomor nota ataupun nomor invoice dari supplier. Oke, kita langsung masuk aja ke scriptnya, ke barang masuk add. Oke, kita masuk ke barang masuk add itu kebetulan saya buatkan di tambah barang masuk ya. Jadi di kontennya saya buat konten itu untuk barang masuk add itu adalah tambah barang masuk. Ini saya setting ya. Ini modulnya dipanggil untuk pemanggilan panjangnya seperti ini. Oke, nanti kita buatkan konten untuk pengaturan konten dan HT akses ya. Karena ini nanti barang masuk ini juga berhubungan dengan HT aksesnya sehingga tagnya pendek gitu ya. Atau pemanggilannya pendek. Jadi nanti barang masuk itu add itu memanggil modul barang masuk add. Itu dipanggil dari konten yang sini. Oke, itu hanya sekilas saja. Nanti akan kita bahas lebih detail mengenai pembuatan HT akses. Kita masuk ke tambah barang masuknya. Kita buat tampilan tadi. Nomor masuk, ini div ya. Oke, nomor masuk. Ini udah biasa, saya nggak perlu menjelaskan secara detail ya. Di sini kita lihat ada saya buatkan ID masuk 2. Ini ID masuk 1 lagi gitu ya. Ini kenapa nih ada hidden? Ada yang tahu kira-kira fungsi untuk apa? Nah, ini adalah untuk ID masuk yang ini, yang tampilan ini. Nih, nomor masuk. Dia di hidden ya. Satu di disable. Artinya ini nggak bisa dikotak-katik. Nah, jadi kita buatkan 1 untuk tidak bisa dikotak-katik itu disable. Yang ini fungsinya untuk apa nih ID masuk ini? Nah, inilah nanti yang untuk kita simpan. Oke. Nah, ID masuk ini nanti diambil dari mana? Value echo ID masuk di sini. ID masuk di sini adalah diambil dari nomor otomatis. Oke. Nah, di sini kita buatkan nomor otomatis untuk nanti dia urut berdasarkan apa nih? Urut berdasarkan bulan. Jadi nanti kalau bulan 9 dia berurut lagi dari 001 gitu. Jadi selama bulan 8 dia berurut dari 01 sampai nanti tanggal 31 dia berurut sampai akhir gitu. Setelah itu nanti berubah lagi ke 01 di bulan 9 seperti itu. Jadi scriptnya itu sudah pernah saya bahas di pembuatan nomor otomatis. Lihat saja di galeri atau di playlist saya sudah ada, atau lihat di sini. Nanti akan saya tag di sini. Klik aja di atas, itu sudah ada muncul pembuatan nomor otomatis. Oke, kita lihat lagi. Di sini kita buatkan dia kode otomatis. Kita panggil ke sini. Oke, jadi tujuannya di hidden 1 adalah untuk nanti penyimpanan. Jadi ID masuk yang kita simpan adalah yang ini. Bukan yang ini. Kenapa? Bukan ID masuk 2 ini. Karena dia di disable. Ketika di disable, dia tidak bisa diambil datanya. Jadi ketika disimpan nanti dia pasti nggak masuk atau error gitu ya. Jadi tujuannya. Nah, ini nama supplier kita buatkan. Nama supplier. Select class form controlnya adalah namanya dari supplier. Kita ambil dari tabel mana nih? Menggunakan query ya. Select ID supplier dan nama supplier dari tabel supplier. Order by ID supplier. Oke, ini kita ambilkan SQL nama suppliernya. Oke, query-nya while lakukan perulangan. Ini untuk menampilkan kalau misalnya di dalam tabel supplier ada 10, dia akan memanggil secara keseluruhan 10 gitu. Secara berulang-ulang sampai nanti menampilkan apa? Echo option value-nya adalah hasil. Hasil ini adalah dari sini ya, dari variabel untuk fish array-nya ID supplier. Hasil nama. Jadi ini kita tampilkan nama, tapi nanti yang masuk ke dalam database adalah ID supplier. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang dimuncul di sini adalah hanya nama. Tapi kan nanti ketika tersimpan ke database, dia tersimpan adalah ID-nya. Oke. Kita lihat di atas penyimpanannya. Dia masuknya adalah ID-nya nih. Insert into barang ID supplier. Oke ya. Nah, selanjutnya tampilannya tadi setelah ID supplier ada tanggal masuk dan nomor nota. Tanggal masuk kita buatkan biasa
menggunakan input, tapi dia tipenya kita buat date. Oke. Name-nya tanggal masuk. Required ini adalah keharusan gitu ya. Oke, satu lagi nomor nota dengan nama, di sini kita buat nomor nota, dan simpannya kita gunakan konsep di sini submit. Tipenya adalah submit di tombol simpannya. Submit itulah menyimpan. Nah, ini namanya adalah name btn simpan. Nah, kita itu untuk tampilan inputnya. Nah, kebetulan pemrograman inilah pemrograman terstruktur, jadi di atasnya langsung script untuk menyimpan saya buatkan. Button simpan jika diklik, oke ya, maka nanti akan menampung ID masuk yang tadi, ID supplier, tanggal masuk, dan juga nomor nota. Setelah itu dia melakukan penyimpanan insert into barang. Nah di sini adalah barang masuk. Oke, ini barang masuk. Ada ID masuk, diambil dari variabel ini. ID supplier diambil dari supplier, tanggal masuk diambil dari tanggal masuk, dan nomor nota diambil dari variabel nomor nota yang ditangkap tadi. Oke, setelah itu ini sudah diambil ya, ID masuk, supplier, tanggal masuk, dan juga nomor nota. Ini adalah nama variabel yang data, sedangkan ini adalah nama dari tabelnya. Di mana di tabel barang masuk itu ada ID masuk, ID supplier, tanggal masuk, dan nomor nota. Oke, kita lihat saja. Localhost, kita buka php admin gitu ya. Kita masuk ke oke, ini ya, stok barang ya. Oke, barang masuk. Nah, ini ID masuk gitu ya. ID supplier, ID user, tanggal masuk, total, sama nomor nota. Jadi yang ditampung adalah ID supplier sini. Oke, itu scriptnya. Setelah itu di sini ada pengecekan. Kalau gagal berarti gagal query. Kalau nanti sesuai atau ada isinya, maka dia akan masuk ke dalam database dan masuk ke barang masuk gitu. Nah, barang masuk itu yang mana? Jadi seperti ini contohnya. Tadi kita simpan. Suppliernya adalah supplier Golan 2, tanggal masuknya adalah misalnya hari ini. Oke, nomor notanya D002 misal. Simpan. Maka masuk ke sini barang masuk. Nah, ketampilan ini. Nah, setelah barang masuk, ini kan masih 0 nih. Nah, kita buatlah detailnya di sini. Detailnya itu adalah di detail. Oke ya. Nah, ini di detail kita masukkan. Nanti kita masukkan satu persatu barangnya. Di sini, ini tampilan dari inputan tadi. Oke ya, ini adalah tampilan barang masuk. Kalau sudah kita input, nanti baru kita simpan. Nah, scriptnya ini ada di mana? Ini scriptnya adalah di detail. Oke, kita lihat ke detail. Kita masuk ke detail. Nah, di sini. Oke. Nah, kita lihat tampilan yang pertama tadi. Nah, ini tampilan barang masuk tadi. Ini agak sedikit kegeser ya. Maaf. Oke, segitu aja. Nah, ini div card shadow ini untuk memunculkan shadownya ya, jadi ada bayangan dia. Oke, nah di sini kan ya. Oke, kita lihat ke bawah lagi. Ini data barang masuk, nomor masuk, nama supplier, tanggal masuk, dan nomor nota. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ini dipanggil. Cara manggilnya bagaimana? Dari isian tadi. Isian tadi berarti kita pakai menggunakan tabel query ya. Tabel supplier dan juga dari barang masuk. Nah, ini barang masuk tadi ya, dan juga nama supplier. Ini menggunakan perintah select A titik bintang. Ini artinya apa? Berarti nanti dari barang masuk semuanya ditampilkan. Sedangkan kalau B titik nama supplier, itu artinya adalah dari supplier hanya nama supplier saja yang ditampilkan. From barang masuk A, supplier B. Inilah berarti dari dua table. Where ID supplier di A dan B ID supplier di B. Ini harus sama. Kalau tidak sama dia tidak koneksi nantinya. And berarti ada logika lain yaitu and
Jadi nanti selain daripada sama, tapi ada juga di sini ID masuk sama dengan ID barang masuk tangkap. Jadi nanti ID barang masuk tangkap ini adalah dari get ID. Nah, ini dari mana? Yaitu adalah dari lemparan tadi. Ketika kita pilih, ini baik ya. Ini kita pilih kan ada 3 nih. Nih, lihat ya, detail M. Kita klik, nah nih. M22080. Oke. Ini kan detail M220803 inilah ID-nya tadi. Jadi detail ID. Nah, sehingga kita lihat di script detail. Jadi dia mendapatkan get ID. Jadi dia merubah berdasarkan N tadi, get ID yang dimasukkan tadi, ID masuk gitu ya. Nah, sehingga tampil hanyalah data yang ID masuknya yang 3 tadi gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini kita panggil query-nya untuk pemanggilan MySQL-nya dan juga pemanggilan select-nya. Sini. Nanti kalau dipanggil benar berarti atau ini script-nya sesuai SQL-nya, maka akan jalan. Kalau tidak berarti query salah. Kalau jalan di sini ada MySQL fetch array untuk menampilkan data yang sudah dipanggil tadi, yaitu ID masuk, ID user, total masuk. Di sini kita buat dengan tambahan variabel sini untuk menampung. Nah, setelah itu baru kita tambahkan di sini. Nomor masuk kita tinggal panggil echo ID masuk. Nama supplier tinggal manggil my data nama supplier. Tanggal juga sama. Echo tanggal. Oke ya. Echo nomor nota. Kenapa di sini my data? Karena di sini di pemanggilan MySQL fetch array-nya menggunakan variabel my data. Sebenarnya bisa kita langsung variabel ini kita gunakan, tapi tidak digunakan di bawah ya. Ini nanti hanya pemanggilan untuk script berikutnya. Oke, itu untuk tampilan yang ini. Selanjutnya untuk membuat tampilan ini di bawah. Oke ya, tampilan data detail barang masuk. Jadi nanti tampilan ini fungsinya untuk apa? Yaitu ketika kita klik tadi, barang masuknya apa pipa, misalnya 10. Oke ya. Maka di sini masuk dia 10. Oke, kalau mau tambah nanti apalagi barangnya. Misal tadi holo, misalnya 2 atau 3. Nah, di sini masuk. Jadi ada detail. Inilah yang disebut dengan one to many. 1 nomor transaksi itu ada beberapa barang di dalamnya. Oke ya. Di sini menjadi 13 karena tadi 10 tambah 3. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ke coding. Oke, langsung aja kita masuk, tambah detail barang masuk di sini. Berarti kita buatkan href ya. Jadi nanti supaya bisa diklik. Dia tadi ketika kita klik muncul modal gitu ya. Dan ini menggunakan kelas modal. Data targetnya adalah ke crash tadi, yaitu ke nanti modal di sini. Modalnya adalah ke data targetnya adalah portofolio modal 1. Oke. Di sini tambah detail barang masuk sehingga tadi ketika kita klik ya. Kita klik, cus muncul ini namanya modal. Oke, jadi untuk memunculkan itu berarti kita buatkan tambah detail barang mengarah targetnya adalah ke crash portofolio modal. Nah, ini portofolio modal itu di mana? Kita buat di bawahnya. Nah, ini dia nih, div. Ini agak sedikit berantakan ya. Nah, div portofolio ID model 1. Nah, ini untuk memunculkan apa? Yaitu untuk memunculkan input barang masuk, yaitu nama barang tadi ya, dan juga total. Nah, barangnya diambil dari mana nih? Nah, barangnya nanti diambil dari tabel barang dengan menggunakan perintah apa? Select ID barang dan nama barang. Hanya ID barang dan nama barang saja. Kenapa hanya itu? Nama barang untuk ditampilkan, sedangkan ID-nya nanti untuk disimpan gitu. Dari tabel barang berdasarkan order by ID barang. Jadi seperti ini. Ketika kita klik kan yang muncul di sini adalah nama barang. Tapi nanti ketika disimpan itu ID-nya yang masuk ke dalam table. Oke ya. Nah, total masuk itu dihitung dari quantity masuk tadi ya. Dia berapa? 3 atau 10 tadi kita masukkan ya gitu ya. Oke. Nah, di sini ada perintah input nih. Input ID masuk. Nih, di hidden. Kenapa di hidden? Karena nanti kita akan memasukkan detailnya ini ke dalam tabel detail.
ID masuk itu ke dalam tabel detail. Nah, ini kan tabel detail, nanti detail barang masuk ada yang namanya ID masuk. Nah, nih. ID detail inilah untuk tabel detailnya, sedangkan ID masuk nanti inilah untuk transaksi masuknya itu di nomor berapa. Jadi nanti bisa sama. Itulah yang disebut dengan one to many. Jadi ini nanti sama tapi detail barangnya dia berbeda-beda gitu ya. Oke. Kita lihat lagi scriptnya. Lanjut ke kita buat tombol simpan. Oke ya. Button simpan 2. Kita lihat saja ke atas karena ini terstruktur, langsung otomatis ke atas kita buatkan penyimpanan. Bisa di atas, bisa di bawah ya, tergantung daripada script. Nah, ini. Oke. Kita simpan. Jika ditekan tombol button simpan 2, maka dia akan yang pertama adalah membuat kode. Kenapa membuat kode? Oke, script ini untuk kode tidak perlu saya jelaskan lagi, sudah ada di materi saya sebelumnya, yaitu membuat materi nomor otomatis ya. Nanti lihat saja di video saya atau cari nanti di situ membuat nomor otomatis. Nah, ini adalah membuat nomor otomatis untuk apa nih? Untuk ini. Untuk ini. Jadi nanti di sini ada ID detail ini otomatis ya. Oke ya. Oke. ID detail diambil dari, nah ini kan pengurutan. Oke. Sehingga nanti ID detail ini masuk ke dalam database-nya sesuai urut gitu ya. Detail sekian-sekian gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat ke setelah. Oh, tapi di sini tidak berubah ya. Sebentar kita lihat. Kenapa nggak D ya? Oh iya, benar. ID detail kita kasih integer hanya 2. Oh, auto increment. Kita udah buat auto increment ya. Berarti scriptnya itu nggak berfungsi ya. Oke, ini kesalahan teknis. Harusnya ini bukan auto increment nih. Oke. Ini bukan utama. Harusnya dia unique saja harusnya nih. Unique. Oke, ini kesalahan teknis. Nggak apa-apa. Yang penting konsepnya sudah paham gitu ya. Kita menambahkan one to many seperti tadi. Oke, kita lanjut lagi untuk menambahkan di dalam setelah diklik tadi, maka diklik simpan, maka tersimpan gitu ya. Dan ini ada total masuk. Kenapa muncul ini total masuk penjumlahan dari sini? Bagaimana caranya? Yaitu di sini. Di sini tadi ada yang namanya total ya. Kita berikan total sama dengan 0. Nah, nanti total ini hitungannya dari mana? Total ini adalah hitungannya nanti dari setelah ditambah datanya, oke ya. Ada quantity barang masuk gitu. Nah, quantity masuk inilah yang nanti akan dijumlahkan di total. Kita lihat di sini. Total. Nah, nih. Totalku. Oke, nah. Total di sini adalah 0 pertama. Oke, kita lihat di nah ini total masuk. Total masuk kita buatkan dia dari kita tarik lagi sini. Scriptnya agak panjang nih. Quantity masuk nih. Quantity masuk, echo value quantity masuk. Nah, quantity masuk berapa? Quantity masuk itu adalah diambil dari tadi. Quantity masuk adalah dari quantity masuk, sehingga nanti akan dijumlahkan secara otomatis, sehingga rumusnya itu di mana ya? Sebentar saya buka dulu. Nah, di sini nih, ini total ya. Jadi total masuk tadi total yang dimana total tadi adalah diawali dengan nilai 0. Oke ya. Oke, ditambah dengan quantity masuk, sehingga nanti secara otomatis total masuk itu adalah dari penjumlahan tadi, yaitu string total. Oke, jadi kita buatkan di sini ada penjumlahan total. Sebelum apa? Sebelum kurawal tutup ya.
sebelum tutup berawal daripada while-nya nih, pemanggilan datanya. Oke, jadi masih di dalam while-nya, artinya dijumlahkan dulu keseluruhan totalnya, baru nanti ditampilkan di sini totalnya berapa, gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, itu untuk codingannya. Selanjutnya di sini ada kita buatkan kenapa ada di sini if ID userku lebih besar dari 0 dan string total masukku lebih besar dari 0. Artinya kalau nanti ada ID usernya dan juga total masuknya itu adalah lebih besar dari 0, artinya ada gitu ya. Itu muncul tombol kembali, artinya kalau sudah ada isinya. Tapi kalau belum, dia tombol simpan. Makanya sini adalah tombol simpan. Tapi kalau yang sudah berlalu, contoh ya, ini nggak apa-apa, ini nanti bisa kita masuk sini. Oke, kita contoh ke yang sebelum-sebelumnya. Nah, ke laporan data barang masuk ya. Nah, ini sudah ada nih. Oke ya, ini kita klik. Nah, ini bukan tombol simpan, tapi tombol kembali karena sudah ada, datanya udah ada gitu. Jadi dia hanya tombol kembali. Tapi kalau yang ini masih 0, dia tombolnya adalah simpan gitu. Saya buat seperti itu. Jadi logiknya seperti itu kan. Jadi kalau belum selesai dilakukan transaksi, ya ini jadi simpan gitu. Tapi kalau sudah selesai, nanti ini jadi kembali. Nah, ini contoh kita selesaikan nih. Oke ya. Ini tadi pipa-pipa, ini akan ya. Ini bukan pipa nih, harusnya thinner. Oke. Nah, ini 23 ya. Kita simpan. Cus. Nah, ini udah 23. Nah, kita klik ke sini, bukan lagi tombol simpan, tapi tombol kembali. Dan ini menjadi silang, artinya nggak bisa dikotak-katik lagi. Oke, transaksi kan nggak bisa dihapus gitu. Untuk membuat tombol silang ini berarti kita gunakan nanti perintahnya adalah di script. Nah, ini edit barang masuk di atas ya. ID sama total tools ya, tools ini ya. Nah, di sini toolsnya udah kita buat. Jika ID userku lebih besar dari 0, artinya jika ada dan total masuknya lebih besar dari 0, maka apa? Maka di sini dia akan tombol atau muncul tombol times yang tadi ya. Kalau else berarti nanti muncul di sini adalah tombol edit nih, FIFA edit. Ini adalah times itu tadi atau silang ya. Silang seperti itu. Nah, tapi kalau nanti itu menjadi edit, kalau misalnya tadi kan bisa diedit kan kalau masih simpan gitu. Oke, itu untuk membuat one to many. Jadi di sini satu transaksi ada beberapa barang di dalamnya. Oke, itu saja untuk codingannya. Apabila tadi penjelasan saya kurang begitu mendetail, karena ini script cukup banyak gitu ya. Jadi saya hanya mentranslate yang garis besarnya saja. Apabila nanti Anda ingin lebih dalam lagi mempelajarinya, nanti bisa di request codingan ini ya. Nanti akan saya bagikan lewat email ataupun lewat WhatsApp nantinya. Silakan komen, like, dan jangan lupa nanti kalau Anda butuh silakan hubungi di nomor saya 085 31 90 94 079. Saya ulang sekali lagi 085 31 90 94 079. Apabila Anda ingin membutuhkan beberapa codingan saja, yaitu hanya untuk tambah barang masuk dan detail, boleh nanti saya bagikan gitu ya. Tapi kalau Anda ingin membutuhkan secara keseluruhan yang sudah jadi seperti ini, yang sudah ready, silahkan boleh juga gitu ya. Artinya nanti Anda silahkan WA, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini mengenai one to many. Semoga ini bermanfaat untuk Anda, dan apabila Anda ingin butuh pelatihan atau kursus, silakan boleh hubungi saya atau kontak saya di nomor WA saya tadi, atau di deskripsi ada kontak saya. Silakan hubungi saya, nanti dengan senang hati bisa membantu Anda dalam menyelesaikan masalah-masalah ataupun tugas-tugas Anda. Oke, kita juga membuka kelas konsultasi di bidang web gitu ya, atau di bidang coding. Silahkan bisa juga
nanti Anda konsultasi mengenai pekerjaan Anda di bidang, misalnya ketika Anda bekerja di bidang software host, ada kendala, boleh juga sharing dengan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah di Golan Education. Jangan lupa like, comment, serta share-nya. Terima kasih. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih.